Bagaimana caranya menghindari sifat munafik, membersihkan sifat munafik dari dalam kalbu? Rasulullah SAW bersabda, Man aktsara zikrullah faqad bari'a minan nifaq. Barang siapa yang banyak mengingat Allah, barang siapa yang berzikir banyak kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah terbebas dari sifat munafik. Pemangku manakib yang mulia Bapak Haji Syafiri Manaf dan Ibu Dr. Haja Syari Suksumono, Bunda Haya, para kiai, para asatid wal asatidat, para petugas manakib yang senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, dilimpahkan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, dijauhkan dari segala kesusahan dunia dan kesusahan akhirat, dipenuhi segala hajat kebutuhan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Para ikhwan dan akhwat di mana saja berada, yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, Amerika, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Singapura, Korea, Australia, Iran, Turki, berkah segalanya, semuanya, selamanya. Alhamdulillah, kita sudah berada di putaran minggu terakhir bulan Rajab. Kita masih dipanjangkan umur, diberikan kesempatan hidup oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu melalui karomah dan keberkahan guru agung kita. Salawat dan salam tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya. Rajab kita ambil huruf terakhir, yaitu huruf ba, al-bara'ah. Al-bara'atu yang dimaksud di sini adalah terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Orang munafik itu selalu berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila bicara, dia berdusta. Apabila dia berjanji, mengingkari. Dan apabila dipercaya, dia berkhianat. Kemunafikan atau munafik itu ada dua macam, yaitu munafik besar dan munafik kecil. Munafik besar ya seperti nifakul iman ya. Jadi munafik besar itu nifakul iman. Orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah, mengaku beriman kepada kitab-kitab Allah, mengaku beriman kepada rasul-rasul Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, mengaku beriman pada takdir baik dan takdir buruk dari Allah. Padahal sesungguhnya mereka menyembunyikan kekafirannya. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 8,
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Mereka itu penipu. Menipu Allah dan menipu orang-orang mukmin. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Orang munafik apabila bertemu orang-orang yang beriman, dia mengatakan, ya, qalu amanna. Kami telah beriman. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ketika bertemu setan-setan mereka, ketika mereka bertemu kepada pemimpin-pemimpin mereka, maka mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Inna nahnu mustahzi'un. Kami hanya mengolok-ngolok. Jadi orang munafik seperti ini banyak terjadi pada zaman dulu. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti Abdullah bin Ubay, gembong munafik pada masa zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengaku beriman kepada Rasulullah, padahal hatinya sangat membenci sang Rasul. Dia tampakkan imannya kepada Rasulullah dan dia sembunyikan kekafirannya. Seperti yang ditulis di dalam kitab Fadil Syuhur oleh Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Ghasafullah Masdul Qadasallahu Sirah. An-nifaku idharul iman bil lisan wa kitmanul kufri bil qalbi. Nifak itu menampakkan iman dengan lisan dan menyembunyikan kekafirannya di dalam hati. Nah, ini nifak akbar, nifak, nifak besar. Dan yang kedua, nifak kecil atau munafik kecil, nifakul asghar, yaitu nifakul a'mal. Bertingkah laku seperti orang soleh dalam berpakaian, berjubah. Dia bersurban, pegang tasbih. Nah, ketika datang waktu sholat, dia bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Wala yatuna sholah. Mereka tidak mengerjakan sholat. Illa wahum kusala. Tetapi mereka bermalas-malasan. Tidak dihukumi sholat. Karena mereka mengerjakan sholat bermalas-malasan. Wala yadhkurunallah illa qalila. Mereka juga tidak berzikir kepada Allah. Kecuali hanya sedikit. Jadi munafik adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Penyakit yang dapat merugikan diri sendiri dan penyakit yang dapat merugikan orang lain. Karena kemunafikan itu akan menjadi sebab tertutupnya hidayah Allah dan menimbulkan perpecahan antara masyarakat yang lingkupnya kecil atau luas. Hati-hati. Sifat munafik ini bisa masuk kepada siapapun. Baik dia orang bodoh ataupun orang pandai. Rakyat biasa, apalagi sebagai pemerintah. Karena Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya,
dan para sahabatnya membebaskan diri dari sifat kemunafikan. Dan karena itu Rasulullah pun memerintahkan kepada kita semuanya, umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membebaskan diri dari sifat munafik. Untuk menghindari sifat munafik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana caranya menghindari sifat munafik, membersihkan sifat munafik dari dalam kalbu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man aktsara dzikrallah faqad bari'a minan nifaq. Barang siapa yang banyak mengingat Allah, barang siapa yang berzikir banyak kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah terbebas dari sifat munafik. Saking berbahayanya kemunafikan, maka orang munafik akan ditempatkan di tempat terbawah dari neraka oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Sebagaimana Allah berfirman, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Dalam surat An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan di tempat yang paling bawah di dalam neraka. Jadi untuk menghindari dan membersihkan sifat-sifat munafik dan sifat-sifat tercela lainnya yang bercokol di dalam hati sangat sulit. Dan juga butuh waktu yang lama. Sulit. Sulit sekali. Maka bila dibiarkan, akan semakin tebal kotoran-kotoran hati tersebut. Innal quluba la tasodau kama yasdau bil hadid. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Dan untuk membersihkan besi harus diamplas. Kalau nggak bisa bersih dengan diamplas, maka harus dibakar. Begitu pula kotoran-kotoran kemunafikan dan sifat-sifat tercela yang bercokol di dalam hati, maka harus secepatnya dibersihkan. Dengan apa? Dengan zikir. Dan dikatakan dalam kitab Ad-Syuhur, likul syai'in siqalatun. Wa siqalatul qalbi zikrullah. Tiap sesuatu ada pembersihnya. Dan pembersihnya hati adalah zikir kepada Allah. Cara membersihkan hati telah dijelaskan di dalam kitab Miftahus Sudur, karya Guru Agung Sayyidina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Taljul Arifin, yang kini kita diajarkan bagaimana caranya membersihkan hati kita setiap hari, memelihara hati kita setiap hari oleh Guru Agung kita Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Ghawsifullah Masdul. Kita jaga zikir jahar kita, kita jaga zikir khafi kita, kita jaga hati kita, kita pelihara hati kita agar supaya senantiasa hati kita terpelihara dari sifat-sifat munafik dan sifat-sifat madmumah lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wabil khusus untuk diri saya pribadi dan keluarga. Lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena pada saat ini kita sedang ada manakib darat di Masjid At-Tarbiyah. Mungkin suaranya tidak bersih dan banyak gangguan. Mohon dibukakan pintu maaf sekali lagi dengan sebesar-besarnya. Bi barakati wa karamati Sayyidi Muhammad Abdul Ghawsifullah Masdul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.